Oke, nah Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi pertemuan kali ini saya membahas mengenai tentang activity ya. Jadi nanti pembahasan kita ini membahas apa sih itu activity ya. Nah, ini pengenalan activity. Jadi di dalam konten perkuliahan kita kali ini bahasan itu akan menjelaskan mengenai activity. Jadi apa saja yang dapat dilakukan di dalam eh, activity, aplikasi dan activity, implementasi di dalam suatu activity ya, dan lanjut ke dalam activity life cycle, dan juga ada saving instant state ya. Ini bahasan pertama terkait dengan activity ya. Jadi activity ini merupakan salah satu komponen penting di dalam Android ya, yang digunakan untuk menampilkan user interface ke layar pengguna ya. Jadi intinya pada saat pertama kali kita mengklik aplikasi Android, menjalankan aplikasi Android melalui shortcut di mobile phone kita, yang pertama kali dipanggil itu adalah activity ya. Nah, kalau dianalogikan, kalau di pemrograman web ya, yang dipanggil itu activity itu seperti ini, seperti suatu halaman page lah yang pertama kali dipanggil ya. Nah, nanti di activity itu ada yang kita sebut sebagai main activity. Yang main activity itu adalah indeks pertama kali program Android kita dipanggil ya. Ya, ini seperti pada saat kita melihat daftar percakapan pada aplikasi chatting ya, ataupun daftar email pada aplikasi Gmail yang ada di ponsel Android kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian buka aplikasi chat seperti WhatsApp ataupun aplikasi email seperti Gmail ya. Nah, pertama kali yang dimunculkan itu adalah activity ya. Nah, di dalam activity ini kita bisa berinteraksi dengan aplikasi yang kita kembangkan, ya, baik dengan menekan tombol atau menampilkan suatu list atau daftar suatu tampilan tertentu ya. Ini contoh-contoh activity ya. Nah, jadi ini bentuk activity yang menampilkan teks dan juga angka. Nah, ini yang menampilkan list ya. Nah, ini activity sebuah aplikasi kalkulator, dan ini activity yang menampilkan suatu peta ya, ataupun yang mengambil data dari Google API ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh activity? Jadi activity ini merepresentasikan aktivitas ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi kita itu aplikasi yang seperti GoFood ya, jadi di dalam activity-nya kita bisa melakukan aksi seperti memesan bahan makanan. Ya, kalau aplikasi kita itu aplikasi seperti email, ya bisa mengirimkan email, ataupun aplikasi kita menampilkan maps ya dapat mendapatkan menunjukkan suatu arah tertentu yang dicari oleh pengguna ya. Ya, di dalam activity ini bisa menangani interaksi pengguna seperti mengklik tombol, memasukkan teks, atau melakukan verifikasi login ya. Nah, di dalam activity kita bisa memulai aktivitas lain ya di aplikasi yang sama ya. Nah, activity di sini memiliki siklus hidup yang disebut sebagai on create, on start, dan pada saat dijalankan on pause, on resume, on stop, dan on destroy. Nah, penjelasan lebih lanjutnya nanti ada di slide tentang activity life cycle ya. Nah, dalam suatu aplikasi terdapat beberapa activity ya. Jadi bisa dikatakan activity ini halaman untuk menampilkan tampilan antarmuka di aplikasi Android ya, sama kayak di web sih, kayak eh, halaman di dalam HTML ya, ataupun di dalam .php ya. Nah, activity pertama yang dilihat oleh pengguna bisa disebut main activity ya. Jadi pada saat kita mengcoding aplikasi Android, yang dipanggil pertama kali oleh Android itu adalah main activity ya. Ya, kalau di dalam aplikasi web ini kita sebut sebagai index ya, bisa index.html atau index.php. Kalau kalian belajar bahasa pemrograman bahasa C ya, ini disebut sebagai main program ya.
Nah, activity bisa diatur dalam hubungan induk dan anak di manifest Android untuk membantu navigasi. Ya, jadi nanti di dalam activity itu kita bisa mengatur bahwa dari satu activity nanti bisa berpindah ke activity yang lain. Ya, jadi bisa seperti pengaturan menu lah. Kalau kita klik tombol A, masuk ke activity yang mana. Nah, nanti harus selalu didaftarkan di dalam Android Manifest. Ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, biasanya satu activity memiliki satu layout. Nah, layout ini biasanya ditentukan dalam satu format XML, seperti yang kemarin saya demokan di video pertama. Ya, jadi pada saat kita membuat suatu tampilan antar muka untuk aplikasi Android, itu kita harus mengeditnya di dalam layout XML. Nah, activity akan membuat layout baru ketika pertama kali dibuat. Ya, jadi secara otomatis kalau kita membuat suatu aplikasi Android, nanti akan di-generate activity bersama layout-nya. Kalau kita mau buat activity baru lagi, maka otomatis Android Studio akan men-generate .xml untuk layout-nya. Ya. Nah, di sini di dalam activity itu bisa mendefinisikan layout di XML ya. Nah, activity di dalam Java class ini ya, jadi nanti kalau kalian lihat di Java itu ada extend app compact activity, artinya bahwa kelas activity tersebut merupakan perluasan dari app compact activity ini ya. Nah, koneksi activity dengan layout itu nanti disebut sebagai set content view in onCreate ya, nanti akan dijelaskan ya. Dan selain itu kita harus mendeklarasikan juga activity di dalam suatu Android manifest ya. Nah, ini definisi layout di dalam XML ya untuk suatu activity ya. Nah, ini pada saat pertama kali kita membuat suatu aplikasi di Android Studio ya, selain activity yang diciptakan itu maka akan menciptakan suatu layout XML ya. Nah, ini ya yang disebut sebagai extend app compact activity ya. Jadi ini kita panggil kelas main utama. Nah, si Java di sini, si kelas main activity ini merupakan perluasan mewarisi sifat dari app compact activity. Nah, ini yang di override-nya itu adalah method onCreate. Nah, disinilah kita menampilkan aksi ya. Untuk pertama kali dipanggil itu adalah state onCreate ya. Nah, di sini ada set content view, ada R, layout, activity, main ya. Nah, R ini menjelaskan result, layout ini berada di folder layout, dan activity main ini menjelaskan nama layout di dalam activity-nya yang berekstensi .xml ya. Nah, deklarasi activity di Android seperti ini ya, di manifest activity Android name, nama main activity-nya ya. Nah, ini kalau yang tadi sorry yang di ini di layout ya, yang di sebelah sini di layout ya. Kalau yang di sini ini di Android manifest. Nah, pertama kali di sini ada penjelasan tentang intent filter, Android name, Android intent, action, main. Ya, ini untuk menjelaskan bahwa dia pertama kali dipanggil sebagai launcher ya oleh aplikasi Android. Nah, maka dia akan menambahkan script ini yang di bold di sini ya. Nah, intent filter ini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada activity life cycle ya. Nah, activity life cycle ini adalah kumpulan suatu aktivitas activity ya selama masa pakainya yang saat dibuat hingga di destroy atau dimusnahkan ya. Nah, untuk activity life cycle ini tidak perlu dihafal tapi cukup kalian pahami saja ya, di mana onCreate di sini pada saat activity dibuat pertama kalinya. Jadi pada saat kita meng-create suatu aplikasi Android, kita coding di dalam metode yang disebut onCreate. Ya, nah di sini pada saat nanti di running, Android akan mengecek code yang ada di onCreate ini. Ya, jadi yang pertama kali dipanggil itu onCreate ya. Nah, yang selanjutnya ini onStart, ini activity akan mulai ditampilkan di layar perangkat Android.
dan ada on restart, ini dipanggil ketika activity dihentikan ya. Jadi ada juga on resume. Nah, activity siap dan menerima inputan dari pengguna. On pause ketika pengguna menghentikan suatu aplikasi, dan di sini ada on stop ya ketika aplikasi sudah tidak lagi muncul di layar, dan ada on destroy ya. Nah, di sini ketika activity benar-benar dihancurkan ya. Nah, jadi ini konsep activity ya, dimulai dari yang pertama kalau kita lihat bagannya dimulai dari on create terlebih dahulu. Ya, jadi di sini on create menjalankan, pada saat selanjutnya nanti on start, jadi menampilkan tampilan antarmuka. Ya, dan misalnya kalau di sini selanjutnya itu adalah on resume ya, dan di sini proses sedang running ya, dan apabila nanti pengguna melakukan proses on pause ini artinya menghentikan suatu state, misalnya menampilkan suatu dialog box ya, atau keluar dari activity tersebut ya, masuk pada on state on pause ya. Dan juga nanti ada lagi yang disebut sebagai on stop. Nah, ini kalau on stop ketika si activity itu berhenti untuk dijalankan. Misalnya kita klik tombol quit, nanti muncul pesan exit ya. Nah, nanti di sini akan melakukan proses on stop, dan yang selanjutnya itu nanti ada on destroy ya. Nah, on destroy ini kalau kita betul-betul keluar dari aplikasi ya. Jadi nanti stage-nya itu masuk kepada on destroy di sini ya. Nah, untuk ini adalah siklus hidup dari activity life cycle ya. Nah, ini selanjutnya ada shaping instance state ya. Nah, jadi untuk siklus activity, nah sekarang ini kita masuk ke shaping instance state ya. Kenapa saya agak lumayan cepat, karena nanti akan saya demokan di dalam programnya ya, supaya lebih paham tentang masing-masing cara dari suatu activity ini bekerja gitu ya. Nah, ada pula shaping instance state. Nah, ini adalah kondisi ya ketika suatu activity mengalami suatu state pause ya, kemudian resume, maka activity ini bisa, data dari suatu activity ini bisa tetap terjaga ya. Nah, sebabnya objek activity masih bisa tersimpan di memori ya, sehingga bisa dikembalikan di dalam state-nya ya. Dengan menjaga state dari activity ya, ketika activity tersebut ditampilkan, kondisinya akan tetap sama seperti kondisi sebelumnya ya. Nah, mungkin kalau kalian pernah pakai aplikasi e-commerce kayak Shopee atau aplikasi yang menampilkan situs berita, kalau kalian ganti orientasi layar, misalnya lagi mencari di daftar situs berita di listnya, kalian ganti dari posisi portrait ke landscape atau sebaliknya, kan data masih tetap terjaga ya. Nah, itu kita menggunakan suatu metode atau perintah yang kita sebut sebagai saving activity state ya. Nah, ini konsep save instance state ya. Nah, ini code metodenya. Nah, ini kita memanggil suatu metode yang kita sebut sebagai konsep instance state ya. Di sini nanti kita bisa menjaga atau tetap mempertahankan data atau value dari si state activity tersebut ya. Nah, biar lebih paham, selanjutnya saya akan demokan mengenai praktikum activity ya. Jadi nanti di sini saya akan membuat suatu aplikasi sederhana yang mengimplementasikan activity ya. Hampir seperti yang kemarin tentang Hello World, tapi di sini adalah aplikasi untuk menghitung volume balok ya, seperti yang di tampilan seperti ini. Nah, di sini kita mengimplementasikan activity dan kita mengimplementasikan juga on shape instance state ya. Jadi di sini kalau misalnya ketika layar diubah posisi orientasinya, misalnya ini dari posisi yang portrait ya, kita ubah ke posisi landscape. Nah, kita ingin menampilkan datanya tetap sama ya, jadi proses perhitungan itu harus tetap sama. Di sini kan, di sini yang dimunculkan di hasil ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ubah lagi orientasinya, data itu tetap harus terjaga ya. Nah, oke, itu dulu untuk slide
Sekarang kita langsung saja demo praktikum untuk coding ya. Sudah muncul semua di kalian Android Studio-nya? Sudah Pak. Ya, kita Sudah. di sini ketika kita menjalankan versi Android Studio yang terbaru ya, yang Arctic Fox ini, kita klik project dan kita pilih di sini new project ya. Nah, ini karena kita tujuannya untuk membuat aplikasi yang berbasis mobile, yang berbasis perangkat seluler, ya kita pilih yang phone and tablet ya. Nah, di sini sesuai penjelasan saya yang kemarin, walaupun banyak jenis dari activity, kita pilih saja yang empty activity ya. Dalam artian kita pilih yang blank ya kita. Nah, kita klik next. Nah, di sini kita bisa namakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini kita buatkan saja misalnya activity ya. Nah, ini package name kemarin sudah didemokan. Nah, ini bisa diganti sesuai keperluan kalian ya. Kalian mau pakai nama perusahaan, nama kalian sendiri ya. Nanti kalau misalnya ujian, ganti saja ini misalnya oleh NIM dan juga nama kalian ya. Nah, di sini ataupun kalau nanti tugas ya sama. Jadi ini ganti pakai NIM kalian misalnya 1010 misalnya nama kalian ya. Kalau di sini kita coba saja. Kalau di sini kita pakai yang ini saja. Nah, ini disesuaikan dengan nama project ya, karena nama projectnya activity, kita pilih yang activity, save on location-nya. Nah, ini kita simpan sesuai dengan pekerjaan kita ya. Nah, misalnya kita kalian buat folder di directory kalian tempat menyimpan project kalian ya. Jadi nanti supaya lebih tertata dan lebih rapi saja sih tujuannya. Misalnya kita buatkan folder baru di sini namanya activity ya. Ini saya sudah buatkan. Kita klik saja di sini. Oke, language yang dipilih kita pilih Java ya. Dan bahasa pemrograman yang kita gunakan Java, dan minimum SDK yang kita bisa terapkan supaya nanti aplikasi kita bisa berjalan yaitu menggunakan API 21 atau Lollipop ya. Kita klik saja finish. Nah, di sini sebentar prosesnya agak lama ya untuk mendownload grader ini. Nah, ada beberapa trik sebenarnya ya yang nanti bisa digunakan untuk menonaktifkan build grader ya. Jadi kita bisa menjalankan grader secara offline gitu ya, karena yang agak lama ini adalah membuild project Android-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah ya kebetulan karena saya sudah pernah membuat project di sini sebelumnya ya. Ini sudah muncul semua ya di Zoom kalian. Nah, pada saat pertama kali kita meng-create aplikasi Android, membuat project Android, otomatis kelas yang kita sebut main activity dibuatkan oleh si Android Studio ya, di-generate langsung. Nah, dan juga ada pasangannya, yaitu ada activity main.xml. Nah, ini adalah layout yang akan kita gunakan. Ya, tampilan antarmuka yang nantinya disajikan ke pengguna adalah ini, activity main. Ya, ini kodenya berisikan kode XML. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan dijelaskan juga tentang fungsi-fungsi dari XML ini ya, kodenya dari text view dan lain sebagainya, itu di pertemuan 3 dan macam-macam jenisnya ya. Tapi di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang activity ya. Nah, di sini kita lihat Java langsung mengenerate ya, Android Studio langsung mengenerate class main activity .java extend app compact activity. Nah, kita lihat dia mengimport salah satu library dari Android yang namanya app compact activity ya. Nah, di sini ada metode yang namanya onCreate. Pertama kali kita nanti akan mengcode di sini ya. Nah, onCreate di sini nanti begitu dia running, Android Studio akan
memanggil state ini on create ya. Nah, selanjutnya dari sini untuk tampilan antarmuka yang langsung dipanggil itu adalah layout activity main ya, yang di sini. Nah, kebetulan activity main ini dia disimpan di sini di rest, di folder rest ada layout ya, ada activity main ya. Nah, kalau kalian nanti ingin membuat layout lain ya disimpannya di sini semua. Ya, jadi ini adalah kalau tampilan antarmuka di dalam Android-nya lah. Kalau kita coding sih di pemrograman web sih ini versi front end-nya atau halaman HTML-nya ya. Nah, ini code-nya di sini ya. Nah, ini fungsi logiknya ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini di folder project manifest ada Android manifest ya. Nah, ini yang disebut sebagai jadi pada saat pertama kita membuat activity ya, langsung Android Studio akan mengenerate activity-nya. Ya, dan di sini namanya nama main activity ya. Dan yang selanjutnya di sini ada yang perintah intent filter. Nah, di sini ada action Android, dia dikategorikan sebagai activity utama, main activity. Jadi ini sebagai main programnya yang ketika dipanggil. Dan di sini ada perintah launcher, artinya ketika pertama kali di run, ya yang ditampilkan itu adalah main activity ya. Nah, ini di dalam Android manifest ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan di slide, kita akan membuat terlebih dahulu ini ya, apa tuh? Membuat suatu layout dulu. Jadi di sini tujuan demo ini akan mencoba membuat perhitungan rumus sederhana untuk menghitung luas balok ya, menghitung panjang kali lebar terus menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita kode dulu di activity main ya. Nah, yang perlu kita ganti di sini ini tinggal kita load saja ya. Kita pilih linear layout ya. Nah, di sini kita pertahankan semuanya. White height-nya kita samakan match parent, tapi kita di sini ada tambahan ya. Nah, di sini Android padding, di sini kita kasih saja dia 16 dp ya. Android orientation-nya kita tambahkan dia vertikal ya. Nah, di sini kita akan ganti ya text view ini ya. Nah, ini yang kita pertahankan. Hapus saja teksnya ya. Nah, ini kita tetap ini kita ganti jadi match parent, web content. Nah, nanti penjelasan tentang atribut-atribut ini ada di pertemuan selanjutnya ya. Sini ada Android. Ini teks kita tuliskan di sini. Misalkan katakanlah nah, ini kita jadikan dia extract string result ya. Jadi nanti kalian lihat di sini di value di string, nah muncul seperti ini ya. Jadi secara otomatis dia akan ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita di sini menampilkan edit text ya. Nah, edit text di sini kita pilih untuk white-nya match parent dan juga height-nya itu wrap content ya. Dan selanjutnya sini itu adalah Android input type-nya di sini kita pilih yang number desimal saja ya. Jadi ini khusus untuk menerima inputan berupa desimal Android. Nah, di sini kita pilih lines ya. Di sini kita pilih satu saja. Ini untuk menampilkan garis bawah ya. Dan di sini kita tulis Android.id dengan nah, ini kita namakan ID misalnya edit range ya. Nah, jadi kalau kita lihat
didesain kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Nah, jadi menampilkan form terlebih dahulu ya. Oke, kalian bisa ganti split seperti ini ya untuk memudahkan kalian untuk mengontrolnya. Ini tinggal kita tarik drag saja ya. Nah, selanjutnya kita ingin buatkan yang sama ya. Sini kita misalnya ingin memasukkan teks selanjutnya misalnya ya. Nah, ini kita tinggal Ctrl Alt, kita copy saja. Nah, di sini kita ganti misalnya ya. Lebar misalkan. Ya. Ini jadi string result lebar ya. Di sini kita ganti. Nah, ini tinggal kita ganti saja edit white ya. Nah, panjang, lebar. Nah, selanjutnya kita misalnya Ctrl C lagi biar cepat. Nah, di sini kita tambahkan saja tinggi misalnya, ini kita ganti jadi extract string research lagi tinggi, dan di sini kita ganti di sini menjadi katakanlah H ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, tinggal kita tambahkan lagi satu buah button ya. Nah, sini button. Nah, kita pilih saja di sini yang match parent, wrap content ya, dan di sini kita masukkan ya. Ya, teks kita pilih di sini misalkan ya. Nah, di sini kita sama, kita ekstrak string research lagi ya. Kenapa? Bentar ya, nanti ada penjelasan ekstrak string research kenapa kita perlu melakukan itu. Misalkan kita namakan dia button calculate ya. Nah, seperti ini ya. Dan yang selanjutnya di sini kita tampilkan text view ya. Nah, di sini menambahkan semacam text view ya. Di sini dimana kita tambahkan dia match parent dan wrap content ya. Kita kasih ini dulu. Nah, di sini kita tambahkan Android ID. Nah, di sini kita pilih Android ID, UV, Result ya. Nah, di sini kita tambahkan Android gravity-nya kita pilih center supaya tampil teks di tengah. Android teks. Nah, di sini kita tampilkan Android teksnya hasil ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita tambahkan juga Android ya, dan juga text size itu kita pilih dia 24 SP ya, dan Android text style-nya itu kita pilih bold ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini seperti biasa kita ganti dia jadi extract string result ya. Nah, kenapa kita gunakan seperti ini? Supaya kita buat di layout string, supaya nanti kalau kalian buat aplikasi Android yang multibahasa, itu kalian mudah, tidak perlu mengganti langsung di layoutnya ya. Kalian tinggal ganti di stringnya. Buat string ini untuk beberapa versi bahasa, ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut bagaimana kita membuat aplikasi Android untuk multibahasa ya. Nah, kurang lebih tampilan layoutnya seperti ini ya. Yang kita ingin lakukan di sini adalah memberikan suatu
logic program, di mana ini hampir seperti yang program kemarin ya, yang menampilkan Hello World. Sini tapi ada proses kalkulasinya. Ketika panjang, lebar, tinggi kita masukkan, kita klik hitung, maka menampilkan hasil proses kalkulasi panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke main activity di sini ya. Nah, pada saat kita ingin mendeklarasikan itu semua ya, yang perlu kita lakukan di sini itu pertama kali adalah mendeklarasikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ingin mendeklarasikan terlebih dahulu tadi yang sudah kita berikan ID ya. Nah, di sini kita buat private. Nah, di sini kita panggil edit text. Nah, edit text kan tadi kita pilih dulu edit. Nah, edit white ya. Di sini terus ada edit height ya. Dan juga ada edit range misalnya ya. Nah, ini kita deklarasikan ini, dan selanjutnya kita tadi deklarasikan yang button ya. Nah, button calculate ya. Dan selanjutnya di sini ada private, ada yang text view ya. Text view hanya untuk menampilkan yang hasil tadi ya. Text view. Di sini kita pilih TV result ya. Nah, di sini ada salah ketik harusnya teks ya. Oke. Teks ini kita tinggal alt enter saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita deklarasikan dulu ya di global sebelum dimasukkan ke dalam kelas onCreate ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan di sini ya. Nah, baru di onCreate ini kita mendeklarasikan setiap objek tadi dengan cara, nah di sini kita kan sudah buat edit white ya, edit. Nah, edit white. Nah, di sini kita cari find view by ID. R ini untuk r.layout research.layout ya, dot nama ID-nya. Ya, di sini tadi edit. Edit white. Kita lihat dulu di sininya apakah sudah dibuatkan, ada yang terlewat belum. Oke. Ya. Udah. Find by ID, kita pilih r. Oh ya, sorry, ID maksudnya ya, dot layout terlewat dot ya, dot layout. Oh sorry, bukan dot layout ya, tapi dot edit white. Sorry ya. Jadi harusnya find by ID ya. Nah, dan selanjutnya itu adalah edit height ya, kita pilih saja sama dengan find by ID r results.id dot edit. Dan di sini ada edit height ya. Selanjutnya itu adalah edit range ya, sama dengan find view by ID dot edit id dot edit range ya. Nah, ini semua kita sudah deklarasikan berdasarkan ID masing-masing ya di sini ya. Nah, jadi ada range, width ya, dan juga height-nya ya. Nah, selanjutnya di sini tambahkan yang button ya. Button calculate itu dot set on click listener ya, kita pilih this ya. Nah, di sini ada merah, nanti kita pilih ya make main activity implement Android view on click listener. Nah, kita pilih metode ini ya, on click. Oke, jadi nanti ada tambahan ya. Setelah extend activity ada implement
view.onClickListener ya. Nah, ini kita tambah di sini kita nanti mengasih aksi ya. Jadi begitu tombol button kita klik, nah di sini kita menampilkan aksinya ya. Nah, selanjutnya yang kita perlu lakukan di sini kita menambahkan beberapa aksi ya. Nah, ini kita ganti saja. Nah, di sini kita pilih if ya. Nah, di sini kita ganti if v.getID ya. Sama dengan di sini r.id button calculate. Nah, di sini kita baru memberikan beberapa masukan ya. Di sini kita pilih misalnya string ya. Ini input ya, kita pilih length. Ya, di sini fungsinya untuk mengambil edit length, mengambil teks dan mengubah teks tersebut yang tadinya dimasukkan berupa angka atau desimal, ya kita ubah jadi toString. Ya, dan kita pilih trim. Nah, ini tinggal kita copy saja untuk yang semua kelas. Nah, di sini kita ganti setelah input range misalnya ya, di sini kita pilih untuk width white ya. White. Nah, di sini untuk yang height ya. Nah, di sini kita ganti jadi di sini edit white. Di sini diganti jadi edit height ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan suatu double untuk menghitung rumus volumenya. Misalkannya double. Nah, di sini value of ya. Di sini kita pilih yang input length ya dikali ya di sini. Nah, kita casting ya di sini double dot value of, kita di sini masukin input white ya. Di sini juga kita dikali yang terakhir ya. Ini kita casting dari yang tadinya string, kita ubah ke bentuk double ya, dan di sini kita masukkan input value height ya. Nah, selanjutnya nah tinggal kita tampilkan saja dalam TV result ya. Nah, TV result dot set text ya. Di sini kita pilih string dot value of ya, value of volume ya. Nah, ini nah ya kurang lebih untuk sementara kelas activity ini ya tampilannya ya. Nah, coba kita coba run dulu ya. Di sini kita coba jalankan. Oke, sudah muncul emulatornya belum? Halo? Sudah ada, Pak. Oke, Sudah ada, Pak. oh, sebentar. Ada oh ya, saya lupa ngomong ini. Ada error ya karena ininya belum dideklarasikan ya. Jadi ada error. Bentar, calculate. Ya, nah itu kalau misalnya kalian lupa mendeklarasikan suatu ini di Android ya,
Ini dia akan ada muncul error seperti ini ya. Jadi sorry bentar, ada jadi force close tadi ya si ininya. Jadi kita running lagi. Jadi kalau tadi saya lupa menambahkan script ini ya. Nah, ini line 25. Jadi ada error ini ya. Jadi ada no exception Java language ya. Nah, ini kita running lagi. Kita lihat. Nah, sudah muncul ya. Nah, di sini kita masukkan misalnya 3, 4, 5. Kita create hitung. Wah, ini ada full lagi. Oh, ini masih ada yang belum ini ya. Bentar. Oh ya, TV result juga belum saya definisikan, lupa. Sini ya, TV result. Nah, find view by ID r.id. TV result ya. Oke. Jadi kalau banyak elemen yang tidak didefinisikan, nanti tadi muncul errornya seperti itu ya. Jadi kalau ada kesalahan, kalau kalian ada lupa dalam menambahkan ini, ya. Saya 3, 4, 5 kita klik. Nah, ini muncul hasil ya di sini untuk proses perhitungannya ya. Cuman di sini juga masih ada hal yang belum lengkap. Kalau saya hapus ini, saya hitung, nah aplikasi force close ya. Nah, jadi perlu kita tambahkan semacam suatu ini ya, suatu form validation misalnya supaya pengguna kalau mengentrikan data yang kosong ada semacam warning gitu ya ke pengguna. Nah, ini yang seperti yang kemarin dicontohkan juga. Di sini kita tambahkan saja semacam fungsi boolean ya. Boolean di Java kita tulis saja ya is empty fill. Ya, kita pilih false ya. Nah, di sini kita pilih if. Nah, di sini, nah ini kita pilih text util.is empty. Nah, di sini kebanyakan pilih input length. Nah, jadi kalau kita cek juga kalau si input length kosong, maka ya, is empty fill itu kita set ya yang tadinya false jadi true ya, dan edit range kita pilih set error ya, kita kasih pesan fill panjang ini tidak boleh kosong misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita tinggal duplikat saja, tinggal copy paste saja ya. Pak, Ya gimana? ini layarnya masih yang... Oh, layarnya masih yang itu ya, sorry. Muncul udah. Sudah, Pak. Oke, ya, ini kita script ini tinggal kita copy paste ya, ini untuk form validation. Nah, di sini kita ganti jangan input range ya, tapi input weight. Ya, di sini true, kita kasih saja set error fill lebar misalnya. Tidak boleh kosong. Nah, di sini selanjutnya setelah white yang fill tinggi misalnya ya, input height. Nah, di sini kita tulis saja di sini fill tinggi. Ya, tidak boleh kosong. Nah, seperti ini ya kurang lebih untuk form validation. Nah, di sini kita tinggal masukkan si ini ke dalam kondisional saja. Script yang di bawah ini. Nah, di sini tinggal kita tambahkan code ya. Di sini not is empty fill ya. Nah, kurang lebih code-nya seperti ini ya. Jadi kalau setiap form kosong kita sudah buat validasi supaya tidak terjadi false close lagi ya.
Coba kita running. Nah, run sukses dan kita ganti ke simulator ya. Kita pilih lagi fungsionalitasnya jalan tidak. Klik hitung. Oke, kita hapus satu misalnya ya. Oh, ini masih muncul scriptnya ya. Oh, ini spill tingginya. Bentar. Empty fill input height ya. Oh, ininya masih edit length ya. Saya lupa di sini harusnya edit white. Ya, di sini pilih edit height ya. Nah, oke. Iya. Oke, nah misalnya kita pilih panjangnya kosong. Nah, di sini misalnya 3, lebar udah boleh kosong, 4 di sini. Pilih tinggi tidak boleh kosong ya. Kita klik hitung. Nah, hasilnya seperti ini ya, sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tapi ini masih belum selesai karena kalau kita ganti orientasi layar ya. Nah, misalkan kita ubah orientasi ya, kita portrait ke right aja di emulator. Nah, ini kalian lihat bahwa tadi kan hasil perhitungan sudah tampil, tapi begitu orientasi layar diganti, si hasil ini kembali ke state awal. Ya, nah di sini kita akan mengimplementasikan on-shape instance state biar nanti kalau diganti orientasi apapun bentuknya, hasilnya masih sama. Nah, ini kan kalau posisi portrait untuk keluar hasil, tapi kita ubah ke posisi landscape, hilang hasilnya ya. Nah, di sini kita ingin membuat ini tetap hasilnya tetap sama, tetap stabil walaupun orientasi layar diganti. Nah, di sini ada beberapa code yang perlu kita tambahkan ya. Nah, yang perlu kita implementasikan di sini itu adalah on-shape instance state ya. Nah, yang perlu kita lakukan itu, nah di sini di dalam activity ya. Nah, di sini kita tambahkan itu terlebih dahulu di sini ya. Di sini kita tambahkan private ya. Maaf, tampilannya masih Oh, masih yang itu ya. Bentar. Private static ya. Pilih private static ya. Di sini final ya, terus ada final string ya, dan juga ini kita pilih, kita buat namanya state underscore result ya. Nah, di sini kita tulis saja state ya, result. Nah, di sini kita tuliskan state result seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu di dalam sini ya, kita tambahkan di sini ya. Nah, kita tambahkan lah ya di bawah sini. Sini kita buat out state ya. Nah, di sini kita buatkan dulu seperti ini ya. Oh ya, sebentar kita ini kan dulu ya, kita buat dulu. Bentar, edit. Nah, di sini kita tambahkan dulu metode lah ya. Nah, di dalam pertama sih kita akan tambahkan dulu di sini. Nah, kita buat ini dulu, lupa saya. Bukan di on create di sini ya. Nah, di sini kita buatkan dulu sebuah kelas ya sebelum on click ya. Di sini tambahkan saja di sini add override ya. Nah, di sini lalu kita buatkan protected ya. Void di sini on shape. Dan di sini kita tambahkan on shape instant state ya.
Ya, di sini sebenarnya ada lagi ya. Set override. Di sini kita cari onset instance state ya. Onset instance itu mana ya? Biar nggak ngetik lagi. Onset instance state bukan. Nah, ini onset instance state ya. Nah, ini ya onset instance state ya. Nah, di sini kita tambahkan yang ini ya, biar out.state.put ya. Put string. Ini put string saja. Put string. Nah, di sini kita pilih yang tadi state result dot tv result dot get text ya dot to string ya. Nah, ini di sini bundle on state ya. Nah, di sini kita tambahkan ini sebelum on click ya. Nah, selanjutnya di dalam Java-nya kita tinggal tambahkan saja di akhir ya, mungkin di sini. Nah, di sini tinggal kita tambah if. Nah, di sini ada save instance state not sama dengan null ya. Di sini kita tulis string result. Di sini kita tulis save instance state dot get string. Nah, ini nampilkan state result. Dan di sini kita pilih tv result dot set text ya, result. Oke, kita cek ya untuk hasilnya. Ini kita lihat lagi. Nah, ini kita kasih fungsionalitas lagi 4, misalnya 2. Kita hitung. Nah, kita cek apakah pas orientasi layar diganti hasilnya masih tetap hilang atau tetap mempertahankan state ya. Nah, kita lihat ya, setelah diberikan perintah on save instance state, orientasi nilainya tetap terjaga ya. Jadi walaupun orientasi layar kita ganti dari portrait ke landscape atau sebaliknya, ya datanya tetap sama ya. Ini agak sedikit lag. Ya, nah ini datanya tetap sama ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita coba balik lagi ke code-nya ya. Jadi untuk menampilkan, jadi di sini kita balik lagi ya ke code-nya ya. Jadi di sini tadi beberapa tambahan. Di sini saya tambahkan method on save instance state ya. Nah, di sini kita mengoverride method ini, kita tambahkan di sini satu perintah out state put string state result. Nah, di sini kita tulis state result ini diambil dari sini. Ya, state resultnya tv result get text to string. Nah, jadi di sini mengambil hasil dari perhitungan yang sudah dilakukan, di convert-nya dia ke string ya. Jadi mengubah dari teks ke string. Nah, di dalam onCreate ini kita
tambahkan perintah if save instance state tidak sama dengan null, artinya ada isinya, ya kita tulis string result save instance state get string. Ya, get stringnya ini ambil dari state resultnya, ya get string dari state resultnya di sini, value dari state resultnya. Kita ubah tv result set text, kita tampilkan resultnya. Ya, jadi dia akan menampilkan nilai yang sudah disimpan. Ya, jadi di sini di dalam onSave instance state yang sudah dilakukan disimpan dulu dalam memori. Jadi pada saat proses orientasi layar diganti dari portrait ke landscape, itu data tetap terjaga. Jadi disimpan di memori sementara di dalam aplikasi, di dalam ponsel Android kalian, ya. Jadi mau kalian ganti orientasi layar dari portrait ke landscape atau sebaliknya, data tidak akan hilang, ya, karena proses dari penggantian orientasi layar itu sama dengan kita mengubah suatu state activity life cycle yang tadinya berada dalam proses on create ke proses on restart, on resum, dan kembali lagi ke awal. Nah, jadi di situ makanya kenapa kalau kita mengganti orientasi layar, data di dalam Android akan hilang karena proses di dalam activity, dalam siklus hidup activity akan di restart kembali. Nah, mengakalinya salah satu caranya supaya data yang sudah kita lakukan tidak hilang itu menambahkan yang kita sebut konsep instance state di sini, ya. Oke ya, itu untuk demo kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan di sini, silakan. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan. Halo. Pak, ini bertanya Pak. Ya, gimana? Kalau misalkan tadi yang di on click kan itu deklarasinya kita sebagai string. Kalau misalkan diubah sebagai integer itu bagaimana Pak? Yang mana? Yang input length, weight sama height itu. Yang mana? Yang di sini? Ya, kan itu deklarasinya kita sebagai string. Kalau misalkan kita ubah sebagai integer bagaimana Pak? Nah, kalau dari integer kan nanti kita harus mengubah lagi, mengconvert lagi ya dari sini ini, ya dari double ini ya. Jadi sebenarnya bisa saja ya kalau, tapi ini kan intinya gini. Jadi untuk mengubah ke string ini ya kita ingin supaya nanti pada saat proses perhitungan ya jadi langsung bisa ditampilkan ke dalam teks di sini gitu ya. Sebenarnya bisa aja langsung kita ganti integer misalnya atau langsung double ya, langsung kalian nanti bisa casting langsung aja begitu nanti. Nah, di sini di double volume ya. Nah, di sini value of. Nah, ini kan ada string ya. Bisa aja langsung di sini Umar bisa ganti double atau integer juga nggak apa-apa ya, tapi nanti di akhirnya kamu harus mengcasting. Ya, karena set text ini hanya bisa menampilkan string aja, bukan integer atau double gitu ya. Tuh. Halo? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Jadi Pak. sama aja, tapi yang penting di akhir ini harus di casting ya. Di sini kan ada string dot value of ya. Nah, di sini. Ya, terus ada lagi, silakan. Izin bertanya Pak. Gimana? Sebenarnya ini mengenai Gradle sih Pak. Ya. Jadi Gradle itu kalau misal kita setiap bikin project baru itu download lagi ya Pak dari awal? Ya, sebenarnya kalau setiap bikin project baru, kalau kita udah pernah buat, sebenarnya itu nggak perlu lagi download dari awal ya. Kecuali nanti kalau ada beberapa tambahan sinkronus, misalnya kamu menambahkan library di mana ya, di sini ya misalnya. Nah, di sini kamu tambahkan beberapa library, nah kamu harus sinkronin lagi dan itu harus di online-kan lagi ya. Ada kalau nggak salah di modul saya juga itu ada tips bagaimana kita mematikan build grader. Jadi supaya nanti begitu kita nge-create suatu project dia nggak lagi load data Gradle-nya gitu. Kecuali nanti kamu ada tambahan beberapa data di sini, misalnya pakai library apa, misalnya ya, pakai recycle view kah, pakai apa sih image. Nah, itu harus di load lagi, disinkronize lagi. Otomatis kan itu butuh koneksi ke si server yang ada di Gradle-nya gitu ya. Jadi bisa di set jadi offline aja untuk yang Gradle supaya nanti kalau load project nggak harus nge-load lagi dari awal gitu ya. Oke,
Ya paham ya? Paham, Pak. Ya, terus ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya gimana? Dari yang deklarasi input, nah itu Pak, yang line 51, itu ya yang di akhirnya ada trim, itu buat apa ya Pak? Trim ini intinya menghilangkan semacam spasi putih ya, kayak jadi kalau ada white trim ataupun lain sebagainya itu nanti dihilangkan ya kalau fungsi trim itu ya. Jadi seperti itu. Jadi di dalam Java kalau tidak salah ya, sebenarnya di dalam fungsi apapun ya, itu trim itu untuk menghilangkan ini ya, untuk remove white space ya dari awal sampai akhir ya. Jadi fungsi trim itu ya. Jadi untuk menghapus, jadi kalau misalnya kamu nulis ini seperti ini ya. Misalnya di sini. Nah, di sini itu ada satu, nah dua. Nah, di sini kan ada spasi ya. Di sini ada spasi. Nah, itu dicoba dihilangkan ya, karena nanti kalau pakai fungsi trim jadi nanti jadi seperti ini. Tuh. Ya, paham? Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain? Ya. Oke, ada lagi? Yang lain ada lagi? Oke ya, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, itu di modul latihan nanti ada tugas harian ya, kalian diminta mencoba hal yang sama dengan saya, tapi mengganti studi kasusnya. Kalau saya kan menghitung luas balok ya, kalian nanti diminta menghitung ini volume tabung ya. Volume tabung itu kan tinggal diberikan pi r kuadrat dikali t ya. Nah, jadi nanti di situ kalian buatkan sama kayak kayak yang sudah saya demokan di sini ya. Tinggal kalian ganti saja ininya, tampilannya dari mulai tampilan sama fungsi perhitungannya ya. Nah, kalau di sini kan saya panjang lebar tinggi, kalian tinggal ganti saja di sini untuk menghitung luas tabung, misalnya jari-jari 1, jari-jari 2 kali tinggi ya, tinggal hitung saja. Nah, untuk pi itu jadikan konstanta ya, jadikan konstanta, misalnya pi-nya itu 3,14 lah ya, tinggal kalian simpan saja di mana, di sini misalnya private untuk si pi-nya berapa, dibuatkan global saja untuk parameter, atau kalian masukkan di sini itu ya. Nah, bisa dipahami gitu. Insya Allah bisa, Pak. Ya, nanti coba kita lihat dulu modulnya ya. Bentar mana ya. Saya login dulu di Spadanya. Oh, di sini sudah Gmail. Nah, ini ya di modul. Nah, ini ya nanti misalkan, nah di sini kalian diminta untuk membuat project yang sama sudah saya demokan, tinggal menghitung tabung ya, ini tinggal PR kuadrat ya, jari-jari dan tinggi diinputkan oleh pengguna ya. Nah, sedangkan pi merupakan konstanta. Nah, hasil ditampilkan di bawah seperti yang saya demokan ya. Jangan lupa juga untuk menerapkan konsep instant state ya.
Nah, jadi yang saya minta bukan short kodenya, tapi nanti kalian direkam saja di dalam bentuk video, ya, video yang nanti dikumpulkan dalam Spada, di Spadanya kasih di link videonya saja ya, bisa kalian simpan di Google Drive kalian, ya, ataupun nanti kalian simpan di link di YouTube ataupun di mana lah. Kalau misalnya kalian malas ngupload ke YouTube, boleh di Google Drive kalian saja, tapi dibuat durasi videonya yang singkat saja ya, supaya nanti file videonya tidak terlalu besar ya. Nah, jadi kalian sebisa mungkin merekam yang sudah jadi ya, jadi bukan yang proses kayak saya harus codingnya, tidak ya, tapi yang kalian lihatkan video yang sudah jadinya saja. Kalian tinggal lihatkan saja kodenya seperti ini, terus output dari program yang sudah kalian lakukan seperti ini, gitu ya. Paham ya? Mungkin untuk tugasnya, ya. Ya, Pak. Paham, Pak. Tugas hariannya, Pak. ya. Jadi ini gunanya kalian supaya bisa mengimplementasikan activity dan proses penerapan dari OnShape instant state, ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Halo, silakan. Halo. Berarti ini apa ya? Apa kayak kita videonya itu jadi udah langsung jadi tuh. Jadi kita tinggal tampilin emulator doang gitu mungkin, ya, Pak. Ya, tampilin emulator sama menjelaskan sedikit kodenya aja gitu, gambaran. Tapi nggak usah proses codingnya kayak gimana gitu, biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu gede filenya gitu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, terus yang lain ada lagi? Ya. Oke, paling itu dulu sih kalau dari saya. Mungkin nanti videonya nanti akan saya upload ya untuk perkuliahan kali ini ya. Sisanya silakan kalian coba untuk latihan secara mandiri ya, dan nanti tinggal hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan silakan diupload di Spada ya. Mungkin silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dan ya, untuk saya menyampaikan bahwa nanti mungkin di pertemuan 3 atau 4 ya, nanti akan saya sampaikan tentang ada tema untuk tugas besar per kelompok ya. Jadi tapi jangan takut dan jangan khawatir bahwa kalian mengembangkan aplikasi Android berdasarkan apa yang telah kalian pelajari selama 1 semester dengan saya. Jadi temanya tidak memberatkan kalian ya, jadi cukup membuat aplikasi sederhana yang simple yang berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama dalam 1 semester ya, nanti dibentuk tugas per kelompok gitu ya. Jadi nanti ada semacam laporan dan juga nanti ada demo dari apps yang kalian kembangkan gitu ya. Jadi untuk tujuan dari pengerjaan tugas besar itu supaya ya diharapkan sih nanti kalian bisa mengikuti event-event seperti Gemastic dan lain sebagainya, ataupun nanti di sini jadi semacam portofolio project kalian gitu ya. Jadi nanti jadi nilai tambah kalian juga untuk nanti melamar kerja dan lain sebagainya, ataupun nanti kalau kalian berminat mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, setidaknya sudah punya basic pernah mengembangkan aplikasi Android ya gitu. Oke, paling itu saja dulu kalau dari saya. Nanti absen menyusul ya setelah pertemuan ini. Paling nanti kalian bisa mengklik saja berdasarkan NIM dan pilih yang hadir di dalam live sesi. Silakan klik pilih live sesi. Yang mungkin ada keperluan, misalnya yang sangat urgent, boleh klik menonton rekaman video yang sudah nanti saya berikan. Ya, intinya kalau menonton dan hadir live sesi itu bagi saya dianggap hadir ya, kedua-duanya. Jadi silakan gunakan waktu fleksibel ini, dan juga jangan lupa yang penting itu adalah mengerjakan tugas harian ya. Tugas harian ini nanti proporsinya 30% lah ya nanti masuk dalam penilaian saya ya. Jadi silakan. Jadi kalau saya sepertinya tidak akan mengadakan kuis, cukup dari tugas harian saja untuk kalian ya. Dan tapi nanti untuk ujian tengah semester tetap ada, tapi ujiannya itu semacam membuat ada studi kasus di mana kalian harus mengerjakan. Dan konsep pengerjaan UTS ini saya terinspirasi dari beberapa exam Android
developer yang sudah saya ikuti ya. Jadi nanti kalian dikasih waktu kurang lebih 8 jam ya. Kalian bebas mengerjakannya di pengerjaannya itu adalah take home, dalam artian kalian kerjakan secara mandiri ya, tidak perlu diawasi atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya nanti ada semacam exit interview. Kalian tinggal ketika project-nya sudah selesai dikembangkan, kalian nanti tinggal exit interview untuk menjawab apa saja sih bagian part yang susah dari proses pengerjaan ujian nanti. Ya, nanti mungkin ada semacam simulasi lah sebelum nanti kalian exam untuk yang ujian tengah semester. Nah, untuk yang UAS itu nanti lebih kepada demo ya, sebenarnya demo untuk menyampaikan dari project yang sudah kalian kembangkan ya. Nah, mekanisme dan detailnya mungkin nanti di perkuliahan selanjutnya akan saya sampaikan ya. Mungkin itu saja kalau dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi tentang tugas dan lain-lain. Mungkin mengenai tugas, Pak. Itu kan berkelompok. Kira-kira kelompoknya berapa orang ya, Pak? Satu kelompok ini total ada berapa sih? Ini, Rival? Kalau saya tidak salah sih 40, Pak. Sekitar 40-an. 40, satu kelompok 5 orang aja lah ya. Oh, siap. Untuk kelompok 5 orang. Nanti akan saya buatkan formnya. Nanti kalian mendaftar aja ya. Nanti tema saya tentukan. Silakan kalian pilih ya. Mau temanya setiap kelompok sama juga nggak masalah. Cuman kan punya persepsi dan tampilan aplikasi yang tentu berbeda gitu nantinya ya. Ya, Pak. Ya. Oke, paling itu saja dulu kalau dari saya ya. Jadi nanti kita berjumpa lagi untuk perkuliahan mobile programming Android minggu depan. Itu akan menjelaskan mengenai intent ya, dan itu juga fundamental yang penting bagi kalian untuk membuat aplikasi Android tentang intent itu. Jadi nanti intent itu digunakan untuk kita pertukaran data dari suatu activity ke activity yang lainnya dengan membawa atau tanpa membawa data. Jadi semacam kayak pindah menu, kayak kalau di pemrograman web sih kayak href, kayak link yang seperti itu ya. Jadi pindah menu. Tapi nanti di Android mekanismenya kayak gimana pindah menu dengan pindah dari suatu activity ke activity yang lain dengan membawa data atau tanpa membawa data ya. Itu saja untuk perkuliahan kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live dulu ya. Ya. Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.